Polusi udara semakin hari semakin buruk, yang meningkatkan kasus penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di Indonesia. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Maksi Renrondunuwo, mengatakan Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang timbul akibat dari polusi udara di Jabodetabek, yang mencapai rata-rata 200.000 kasus per bulan. Oleh karena itu, Maksi membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara. Dengan itu, data kami di surveillance penyakit menunjukkan ada peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan di puskesmas maupun rumah sakit di Jabodetabek. Per bulan rata-rata di atas 200.000 kasus. Direktur Penyihatan Lingkungan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI, Anas Ma'ruf mengatakan, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pneumonia anak dalam beberapa tahun terakhir terjadi akibat kualitas udara Indonesia yang kian memburuk. Menurut Anas, kelompok paling rentan dalam kasus ini adalah lansia dan anak-anak. Dalam 2 tahun terakhir ini, anak-anak yang terdampak berusia di bawah 5 tahun. Menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, usia harapan hidup kita saat ini 72 hingga 73 tahun. Kalau kita terus-menerus hidup dengan kualitas udara yang jelek, susah untuk mencapai usia harapan hidup yang panjang. Kemenkes mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas udara Indonesia. Kualitas udara yang baik dapat meningkatkan angka harapan hidup. Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukrisna mengatakan ada beberapa faktor risiko peningkatan kasus ISPA. Di antaranya, perubahan suhu yang signifikan antara siang dan malam, serta pergantian musim, yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Stres akibat pekerjaan, persiapan liburan, dan lainnya dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Tempat-tempat umum yang ramai pengunjung seringkali kurang bersih, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit. Kurangnya kesadaran pencegahan seperti tidak memakai masker ketika sakit, saat berada di tempat umum atau keramaian, bahkan jarang mencuci tangan dapat menjadi penyebabnya. Keluhan sakit ISPA terjadi saat momen Nataru karena cuaca buruk terjadi pada akhir dan awal tahun. Penyakit ISPA merupakan penyakit infeksi yang berisiko dikeluhkan dan terjadi pada periode Nataru, sehingga penting untuk memperhatikan kesehatan dengan cara menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan bergizi, dan menghindari kerumunan jika memungkinkan. Mengusahakan tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bervariasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melakukan vaksinasi influenza sesuai anjuran dokter. Pada penderita ISPA yang mengalami infeksi di saluran pernapasan atas, gejala yang dapat timbul adalah batuk, bersin, hidung tersumbat, pilek, demam, mudah lelah, sakit kepala, sakit tenggorokan hingga susah menelan, pembasaran kelenjar, getah bening di leher. Sementara itu, gejala ISPA yang terjadi di saluran pernapasan bawah antara lain batuk berdahak, sesak napas, dan demam. ISPA bisa mengenai siapa saja termasuk anak maupun keluarga kita. Jadi jagalah kesehatan dan kebersihan dan segeralah ke dokter jika mengalami gejala-gejala tersebut. Terutama jika gejala semakin memburuk dan telah berlangsung selama 3 minggu.